sebagian dari warga Malang, sebagian dari pelajar, guru, mahasiswa yang di belakang sana dan dosen bisa menikmati bunyinya gedung DPRD Kota Malang. Tepuk tangan dong. Tidak banyak pelajar, guru yang bisa duduk di sini. Banyak yang pengen, banyak yang mau, tapi tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana suasananya. Nah, nanti silakan mendokumentasikan kegiatan ini, gedung ini, agar bisa membantu mensosialisasikan gedung DPRD Kota Malang. Tentu dan wajib captionnya yang positif. Mengapa? Karena kita berupaya terus membangun Kota Malang. Kota Malang sebagai kota pendidikan, industri, dan pariwisata. Karena kota pendidikan dan audiensnya adalah kaum pendidik, maka bersama saya nanti beberapa waktu ke depan kita akan bicara tentang menulis. Tanggal 1 Juni hari kelahiran Pancasila, dan harapannya tanggal 3 Juni ini lahir para penulis-penulis dari semua yang ada di ruangan ini. Ya, jadi nanti tidak sekedar duduk, diam, mendengar dan bertanya karena temanya audiensi. Lebih dari itu, masing-masing nanti menuliskan gagasannya, apresiasinya selama di Kota Malang. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu dari apa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Di sekolah ada kegiatan literasi, kurikulum mewajibkan literasi. Hanya menurut saya selama ini sebatas membaca dan membuat resume. Nah, sekarang ditingkatkan, bukan sekedar membaca dan membuat resume lalu dikumpulkan di Bapak Ibu guru atau sekolah, tapi sekarang kita akan berupaya mendokumentasikan secara bersama gagasan-gagasan yang selama ini ada. Tentu masing-masing punya gagasan, punya pengalaman, punya apresiasi hidup di Kota Malang, bagaimana pembangunannya, bagaimana pelayanannya. Jika ada masalah, itu memang namanya kehidupan. Kalau mencari-cari masalah, sudah biasa. Tapi kita menemukan masalah dan memberikan solusi. Itu gunanya berpikir, gunanya belajar, gunanya sekolah. Mohon izin Bapak Ibu guru dan semuanya. Jadi di sini nanti bukan sekedar menjawab pertanyaan untuk ujian itu. Kita belajar untuk menghidupi dan menghidupkan gagasan. Temanya adalah pelatihan menulis berbasis Garuda. Garuda itu apa? Bagaimana? Menulisnya sangat sederhana. Tidak usah bingung, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Gagasan Anda semuanya selama produktif, edukatif, solutif, benar adanya. Nanti ada bagian tersendiri yang mengedit, memberi lipstiknya, bagian mana, bedaknya, bagian mana, eyeshadow-nya, rambutnya, bagaimana. Nanti ada. Baik,
Pengantarnya sudah, lalu problemnya menulis apa? Teman-teman itu semuanya, saya memanggilnya teman-teman itu punya ketakutan, takut mau menuangkan gagasan, ragu-ragu untuk menuliskan gagasan. Betul apa betul? Enggak apa enggak? Ragu dan takut. Nah, tujuannya nanti adalah bahwa kegiatan ini kita sudah meluangkan waktu, tenaga, Bapak Ibu guru, mahasiswa semuanya hadir di sini agar tidak sia-sia waktu kita bersama di sini. Ayo kita membuat sebuah karya yang terdokumentasi. Siapa tahu dari yang hadir ini nanti 5, 10, 20, 25 tahun menjadi anggota dewan. Amin. Siapa tahu ketika kamu menginjakkan kakimu dan kamu berdoa dalam hati, suatu saat nanti saya akan berada di hidup seperti ini. Alumni SMA, alumni SMP, alumni universitas. Apa tidak bangga? Bangga apa bangga? Apakah bisa Pak? Bisa. Caranya bagaimana? Ya, tujuannya sudah. Lalu apa yang nanti dituliskan? Tentu yang dekat dengan kehidupan kita masing-masing. Sebagai pelajar, ya tulislah gagasan tentang pelajar. SMP yang menuliskan gagasan sesuai dengan level SMP, SMA, mahasiswa, guru, dan lain sebagainya. Tuliskan saja. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan mulai. Next. Halo, Mas Bayu. Nah, ya. Sistem berbasis Garuda itu maksudnya, teman-teman semuanya tahu Garuda itu bagaimana karakter. Ya, yang membedakan di sini adalah ada burung Garuda, di atasnya ada burung gagak. Gagak itu dipahami secara umum simbol kematian, tapi kita tidak memakai sebagai simbol kematian. Tapi bahwa burung Garuda memiliki empati, memiliki kepedulian dengan, katakan, burung gagak itu yang tidak disukai. Aduh, gagak lewat, no mati. Aduh, no gagak lewat, no. Bukan. Bagaimana kita masing-masing punya kepedulian, punya rasa empati dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sekitar kita. Ini penting aku pintar, garap soal, ngerjakan PR, selesai. Tidak cukup. Anda pintar sendiri, tapi Anda tidak mau melihat bagaimana sekeliling Anda. Next. Ya, ini Kota Malang api makin asik. Ya, Anda ingin sesuatu, tapi seringkali ada virus yang selalu menghantui, ada virus yang menghambat, ada virus yang menjadi problematika. Sehingga hal-hal itulah yang mengganggu tumbuh kembang gagasan. Aku hanya belajar begini-begini saja. Aku jadi guru hanya begini-begini saja. Aku jadi mahasiswa begini-begini saja. Padahal potensi kita lebih dari itu. Dulu waktu lahir kita bebas nangis sekeras-kerasnya. Ketika mulai TK sudah, ayo nangisnya. SD mau bertanya, dilarang sama gurunya, ditakut-takuti. Akhirnya apa? Ide gagasannya mulai terbonsai. Betul. Nah. Ya nanti
Nanti kita akan berbicara gagasannya bagaimana Malang itu apik. Kalau apik maka makin asik. Apik itu ada, itu produknya Pak Romanto. Ada apik, ada asik. Oke, next. Nah, teman-teman, kehidupan terus berjalan, ya. Pagi bangun sekolah, siang pulang tidur, terus menikmati waktu, mengisi waktu hanya begitu-begitu. Tapi ingat, ada saatnya lihat spion. Spion itu artinya apa? Kesempatan kita berefleksi, melihat ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan? Kita ketemu dengan siapa? Apa yang kita bicarakan? Ngerasani, gibah, misui konjone, misui gurune, misui konggone, atau siapa? Iya, aku tadi ketemu Pak ini, ketemu Bu ini. Gimana? Nah, inilah pentingnya kita melihat spion, yaitu merefleksikan. Termasuk kita akan merefleksikan kehidupan kita selama di kota Malang itu bagaimana. Apa aku sehari-hari di Malang ya gitu-gitu aja. Makanya itu. Coba kamu lihat selama kamu hidup di Malang itu seperti apa. Yang luar Malang lebih bisa menilai itu di Malang kok begitu. Untuk itu mari kita berbagi pengalaman bersama dosen. Next. Nah, ini ya. Pernah mendengar nggak? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kenapa saya membawakan lagu ini? Ayo kita membuat suasana itu menjadi lebih positif. Lebih positif, melihat segala sesuatu itu dari sisi yang positif. Lah, oh di BSD ya. Lah, oh di kunjungan. Apa manfaat? Oke, hari ini belum ketahuan. Karena kita sudah mempunyai asumsi, sudah membatasi hal-hal baru yang belum pernah kita jumpa. Makanya saya membawakan lagu di sini senang di sana. Tapi ini saya ubah. Beda agama, beda budaya, itu kekayaan Indonesia. Ada yang Jawa, ada yang Batak, wujud keragaman Indonesia. Beda-beda kulitnya, beda-beda logatnya, mari tetap pelihara martabatnya. Beda-beda rambutnya, beda-beda makannya, mari tulis indahnya Indonesia. Bisa? Yuk, coba ya, kita nyanyi sama-sama. Beda agama. 2, 3. Beda agama, beda budaya, itu kekayaan Indonesia. Ada yang Jawa, ada yang Batak, wujud keragaman Indonesia. Beda-beda kulitnya, beda-beda logatnya, mari tetap pelihara martabatnya. Beda-beda rambutnya, beda-beda makannya, mari tulis indahnya Indonesia. Tepuk tangan dari sekolah Pancasila. Malang itu menjadi titik kumpul. Tadi saya ngobrol dengan Mas Vincent. Titik kumpul itu ada 3.
Di Malang yang satu, alun-alun. Mas Vincent tadi ini. Itu kalau mau pergi wisata bisa kontak ke Mas Vincent. Mas Vincent, silakan beri Mas Vincent. Nah, dia itu sudah keliling mana-mana bawa kamu. Alun-alun, P-nya pasar, yang ketiga kuburan. Iya, bisa reuni uangnya, bisa kumpul uangnya, gimana ya? Beledek kumpul pada kuburan layak tuh. Mereka mau nggak reuni apa kata layak? Kita ulang lagi, saya akan memimpin dari sini, teman-teman semuanya. Ya. Kita mencoba menikmati bahwa Kota Malang itu seperti ini. Berbagai macam daerah, berbagai macam negara kumpul di Kota Malang. Itulah indahnya Indonesia. Kamu lagunya ngomong jalur putih itu siapa? Tapi bagaimana nasionalisme itu lilo? Pokoknya kena juga ini nyuwani apa? Coba enggak? Beda agama, beda budaya. 2, 3. Beda agama, beda budaya, itu kekayaan Indonesia. Ada yang Jawa, ada yang Batak, wujud keragaman Indonesia. beda-beda, kulitnya, beda-beda, logatnya, mari tetap pelihara martabatnya, beda-beda dan rambutnya, beda-beda, makanya mari tulis indahnya. Semuanya berdiri, kita akan dokumentasikan video. Minta tolong Pak Ramadan untuk mendokumentasikan dan memvideokan. Silakan bergerak bebas, mau goyang kiri, kayak konsernya juga sampai gini-gini barengan ya Mbak. Oke, nah ini ada Mas Vincent, Pak Rama, dan juga MC Andal Kacang Terpercaya. Kita shoot menjadi dokumentasi kenangan. Beda agama, beda. Dua, tiga. Beda agama, yuk. Beda-beda, mari tetap martabatnya, rambutnya, mari tulis indahnya Indonesia. Beda-beda, 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 indahnya Indonesia. Beda-beda makan, beda. Mari tulis Indonesia. Pelan semuanya. Tepuk tangan itu salah satu cara untuk melancarkan aliran peredaran dana. Kamu jujur berapa? Oke. Next. Ya. Jadi nanti kita akan berbicara tentang apa yang menjadi virusnya itu. Sempat saya singgung. Karena ada ketakutan, nggak punya keberanian. Sebagian besar masih punya pandangan bahwa menjadi penulis itu bakat. Betul.
aku nggak bakat, aku nggak bisa, nanti jelek. Terus, nanti malu aku, nanti isin aku, nanti dan nanti. Habis, jelek. Belum apa-apa sudah ngomong, gak bakat. Penulis itu kan berdasarkan bintang atau zodiak. Ada yang ngomong sionya nggak cocok jadi penulis, wetonnya nggak cocok jadi penulis. Ya benar. Aku wetonnya nggak cocok jadi penulis. Zodiakku nggak cocok nih. Aku bukan jurusan bahasa Indonesia, aku fisika, aku matematika, aku biologi. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya semuanya. Hubungannya apa? Latihan. Nulis. Pikiranmu itu bagus, masih orisinil. Semuanya kita punya ide yang luar biasa. Sekembar-kembarnya orang itu pasti berbeda. Pasti beda. Mas Yoga, mohon maaf, kepalanya gandeng itu beda. DNA-nya tetap beda. Jadi jangan khawatir, meskipun sama-sama bicara tentang gedung DPRD, ketika diminta untuk nulis, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Tulis saja sesuai dengan sudut pandangmu masing-masing. Next. Nah, ini problemnya di sini. Minder, rendah diri. Aku sekolah ini iso tak jadi penulis. Iso tak di sekolah ini. Ya beya. Kamu sih nggak pilih, kamu sih nggak. Masa iso lah sekolah ini jadi penulis. Saya pastikan biasa menghadapi problem seperti itu. Tapi jangan terus harus dipupuk, dipelihara, disampaikan. Aku punya ide bagus, aku punya gagasan bagus. Hanya bogas bagus, tapi tidak pernah Kenapa Anda minder? Karena Anda terlalu sering dan terlalu banyak melihat orang lain. Wah, itu aja sih jadi MC, itu aja sih maju, itu aja, dan itu aja. Udah kamu sih nonton besok saja. Ya. Ayo, mindernya dibuat. Kita buat semakin bisa mewujudkan itu. Next. Nah, ini ya sedikit lah. Mengapa kita harus menulis? Mengapa? Apa pentingnya? Pikiran, perasaan yang selama ini hanya disalurkan lewat status, ya loh? Yang galau-galau, misui tonggone, kondone, gurunya dimisui, kakek tugas aneh-aneh. Pikiranmu itu sudah terungkapkan, tapi ayo saatnya kita olah menjadi hal yang produktif, membangun kepercayaan diri, bangga dengan dirimu. Orang bangga itu karena kita punya sesuatu yang bermanfaat. Tulisan merupakan komunikasi penuh. Oke, ketika Anda bikin status 24 jam dilihat banyak orang. Wah, ini ternyata begini, ngamukan ya, misuan ya. Ada sedikit yang tidak cocok. Coba kamu lihat tulisan statusnya temanmu itu. Ada nggak yang tiap menit itu wono statusnya? Visual kok. Kalau gegeten sambat. Coba yang itu wajahnya wajah sambat itu. Sambat. Sebenarnya kan gini ya.
Cara mendokumentasikan tulis. Meskipun zamannya HP, saya masih punya notes kecil untuk mencatat. Saya dengan Mas Vincent itu masih mentradisikan menulis tangan, meskipun sudah punya HP, punya laptop, punya komputer. Karena apa yang tidak dipunyai di HP itu bisa tercover di catatan atau notes kecil. Jadi HP tidak semuanya. Menulis menyebarkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Masing-masing di sini ada 30 orang, ada 30 pengalaman, 30 perspektif. Yang punya hanya sendiri. Kamu kok bisa melihat seperti ini? Kamu kok bisa? Kok tahu? Aku kok nggak lihat itu? Sama-sama melihat sosok guru, masing-masing punya penilaian sendiri. Punya penilaian sendiri. Menulis melestarikan sejarah. Karena ketika Anda menulis, maka itu terdokumentasikan dan 5-10 tahun ke depan akan bisa dilihat. Wah, dulu tanggal 3 Juni aku pernah ke gedung DPR di Kota Malang. Loh. Oke, menulis mendapat membangun sistem kepercayaan itu. Kepercayaan diri Anda itu minder karena tidak percaya diri, tidak punya keyakinan. Hidupku begini, aku anaknya orang tidak mampu. Sekarang di media sosial kan banyak anak-anak orang tidak mampu diangkat. Tujuannya Anda jangan terpuruk terlalu dalam, terlalu lama atas kondisi orang tua, latar belakang keluarga. Tapi bangunlah kepercayaan dirimu. Dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada, dengan siapapun, dengan siapa. Maka nanti ketika Anda beruntung akan ketemu orang-orang baik. Tetapi jika Anda tidak beruntung, orang baik akan mendatangi Anda. Tulis saja apa yang menjadi hobimu, kerjakan aja. Suatu saat orang akan. Next. Nah, ya. Sedikit manfaat-manfaatnya. Sebagai dosen, mahasiswa, guru, murid nulis sebatas soal dan menjawab soal mengerjakan PR. Selesai. Padahal manusia kita diciptakan dengan ide yang melebihi kapasitas komputer prosesor yang paling tinggi sekali itu manusia jauh. Tapi kita hari ini terkungkung oleh kecanggihan teknologi. Tugas Google aja selesai. Tugas AI selesai. Idemu, pikiranmu dibiarkan. Sehingga ada beberapa manfaat yang saat ini semoga bisa menjadi terapi, menjadi obat, menjadi imun. Menulis itu menjadi salah satu terapi meningkatkan imun. Kok bisa? Iya. Problematika bisa diolah menjadi sisi yang positif, sisi yang produktif. Sel-sel tubuh diolah dari yang negatif menjadi positif. Dengan semakin larut dalam persoalan. Makanya di situ saya tulis ada faktor agama, ada logika, ada kesehatan, ada psikologi, ada biologi. Mohon maaf, di Malang terbaru ada bullying sampai korban jiwa. Ya, karena apa? Dia merasa bahwa percaya diri kebanggaan dirinya disalurkan pada aktivitas yang tidak tepat, dan itu merugikan. Yang suka bikin puisi, tulislah puisi. Yang suka bikin cerpen, tulislah cerpen. Siapa yang suka bikin masakan, ya tulislah. Dan yang suka nulis sambil ngomel, ya boleh. Sambil dikit-dikit ya boleh. Ya enggak ya? Boleh. Bukan baknya, tapi yang lain dulu. Aku tadi melihat yang lain. Hanya kebetulan kok pas noleh, pas dulu.
Oke, next. Nah, ini mental block. Coba perhatikan dari 4 mental block. Apakah aku meragukan kualitas tulisanku? Tulisanku, Saya dengan Mas Vincent bikin buku, menerbitkan buku. Saya dengan Pak Ramadan menulis buku, menerbitkan buku. Dengan teman-teman mahasiswa menulis, semoga akan diterbitkan. Dengan Mas Bayu sedang berproses. Ya. Jadi, ya karena menulis itu sesuatu yang mengasihkan. Ayo terus menulis. Apakah aku kerap membandingkan tulisanku dengan orang lain? Mana tulisan gue, tulisan Muhammad. Bisa dilihat dari raut wajahnya. Kamu itu bagaimana? Ya, masing-masing punya rangso problematika. Tapi kan tidak perlu dibawa kemana-mana. Menunjuk wajahmu cenderung aja. Smile, dan seolah-olah kalau wajahmu cemberut, orang banyak empati pada kamu, terus banyak membantu. Malah support nanti ya. Apakah nanti akan ada yang membaca tulisanku? Siapa yang punya pikiran begini? Mana enggak ya si muncul? Mainan itu tulisanmu. Apakah aku malu membandingkan tulisanku pada orang lain? Yang ini mental block. Next. Nah, ya, ada hambatan terbesar. Takut untuk mulai. HP baru, laptop baru, dibuka, jebret, 1 menit, 5 menit, 10 menit, setengah jam nggak jadi apa-apa. Mau ngetik apa A sampai Z itu nggak bisa ngetik. Z